Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Outbreak Company. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk nonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Setelah beberapa hari merekrut si Elbia jadi ilustrator pribadinya si Shinichi, Elbia udah nyiptain banyak sekali karakter anime. Lalu dia menjelaskan sebenarnya menggambar itu sebagian dari pekerjaan sampingan dia. Elbia aslinya dia seorang pemburu. Nah, karena pemburu mempunyai naluri, jadinya nanti dilampiaskan kepada menggambar itu sendiri. Besoknya Shinichi sarapan dengan para pegawainya, lalu dia berangkat untuk mengajar. Di situ Minori menanyakan pelajaran BL ada atau enggak. Shinichi mengajar tentang game bertemakan cewek. Di situ dia memperkenalkan game favoritnya. Sampai semua pria terbawa suasana. Pulangnya Minori nanyain pelajaran BL lagi. Sesampainya di rumah terlihat si Musel bawa cucian banyak banget. Sampai dia pun kagak kuat bawanya. Kebanyakan bajunya si Elbia di sana. Shinichi minta maaf menambah beban kerjanya dia. Tapi Musel kagak masalah kalau kerja buat Shinichi mah. Lagian Elbia juga udah kerja keras menggambar buatnya. Yang membuat si Musel iri, yang mana kerjaan dia cuma bersih-bersih dan memasak. Tapi Shinichi membelanya, yang mana pekerjaan rumah tangga juga penting buat sehari-hari. Lalu Shinichi membantu membawakan bajunya dan ikut menjemur. Setelah itu pas mau makan terlihat si Elbia kagak ada di situ. Shinichi langsung mencoba ke kamarnya, tapi kagak dibuka-buka. Pas dia masuk dan mendekat, Elbia menggambar muka si Shinichi yang seram, lalu menyuruhnya keluar. Begitupun pas udah keluar, tatapannya sangat menyeramkan. Keesokannya pas mau ngajar, Shinichi masih kepikiran si Elbia. Pas masuk, di situ murid-muridnya lagi debat tentang game yang bagus menurut mereka. Gak ada yang mau ngalah, akhirnya si Minori menembakkan pistolnya. Sepulangnya dari sana, Shinichi dapat kabar disuruh untuk ke istana sama Petralka. Dia cepat-cepat siap-siap, tapi si Elbia di kaca lagi memperhatikan si Shinichi. Kiraan dia mulai liar kalau dia itu takutnya cuma pura-pura baik. Dia pun gak tahu dipanggil ke sana mau ngapain. Pas sampai di sana ternyata emang gak ada apa-apa. Petralka lagi gabut aja nih, katanya lagi sundere. Sigalius yang ada di situ mulai tertarik sama budaya otaku. Dia diberi pinjam sebuah buku sama Minori. Buku itu buku BL. Emang Minori kagak ada akhlak. Setelah pulang dari istana, si Shinichi mengajar si Musel. Cuma di situ dia bengong dan masih kepikiran tentang si Elbia. Tapi dia meminta meneruskan kembali. Musel sangat senang. Sejak pertama kali kemunculan si Shinichi membuat keadaan di dunia itu berubah. Musel harap semuanya bisa merasakan kesetaraan tanpa mementingkan jabatan dan lain sebagainya. Terus terkait Musel yang pengen ikut ke Jepang, si Shinichi pun kagak keberatan kalau misalkan Musel dibawa ke Jepang dan kagak bakal pulang lagi. Ketika lagi tidur, Shinichi bermimpi buruk tentang Elbia yang mau membunuhnya. Pas bangun, dia ada di depannya dengan muka yang menyeramkan. Dia berteriak sampai yang lain pada kesana. Elbia bukannya membunuh, melainkan begitulah pokoknya. Ternyata setelah ditelusuri kalau dia sensitif sama bentuk bulan. Dia jadi seperti itu gara-gara dia kagak bisa nahan naluri dia. Jadinya kayak gitu. Terkait mengurung dan menggambar pun sebenarnya dia lagi menahan hal tersebut. Tapi sekali lagi dia kagak kuat. Shinichi memakluminya. Esoknya lagi-lagi debat terjadi kembali. Kini debat tentang anime. Anehnya Elf sama Dwarf mulu yang ribut. Alhasil Minori menembakkan pistolnya lagi. Berkat kejadian itu mereka laporan kalau di sekolah itu masih ada masalah. 25 anak aja udah repot. Apalagi ini ada 500 pendaftaran. Pasti lebih repot. Maka dari itu Shinichi merekomendasikan Musel jadi yang ngajarnya. Cuma sayangnya ditolak. Setelah itu mereka ke tempat barang kiriman dari Jepang. Pas mereka buka-buka, Shinichi lihat ada bola. Ternyata itu pesanan si Minori. Itu bola emas, edisi terbatas, tapi bola tersebut diambil oleh Elbia. Minori merasa kagak terima dan mau menembaknya. Untungnya para tentara dan juga Musel menghentikan keduanya. Elbia sangat sensitif dengan bentuk bulat macam bulan. Jadinya si Minori memberikan bola tersebut. Shinichi punya ide, lalu dia ke istana untuk mengajukan pertandingan persahabatan antara Elf dan Dwarf.
Gunanya supaya mereka bisa akur. Gallius dan Petrarca pun merasa penasaran dan tertarik akan hal itu. Alhasil diperbolehkan. Petrarca akan menambahkan hadiah bagi yang menang. Dan Shinichi mau meminta pertandingan tersebut disponsori. Pas di luar, di situ ada Matoba. Dia juga siap membantu. Keesokannya, Shinichi mengumumkan kepada muridnya tentang pertandingan sepak bola tersebut. Dan mereka terlihat senang dan langsung membaca mencari tahu apa itu sepak bola. Lalu mereka latihan. Malam harinya ketika Shinichi dan Musel udah belajar, Musel menanyakan pertandingan sepak bola itu kepada Shinichi. Dia melakukan itu mungkin bisa berdampak kepada kaum setengah elf kayak si Musel ini. Singkat cerita, pertandingannya siap dimulai. Baru aja dimulai, Dwarf udah bisa masukin gol dan mendominasi permainan. Berkat semua itu, Dwarf di babak pertama main habis-habisan sampai unggul 50-0. Minori meminta Shinichi untuk memperbolehkan memakai sihir. Kapten Dwarf pun tidak keberatan dengan itu. Setelah itu Shinichi makan siang sama Petrarca dan yang lainnya. Terus di situ ada nasi nempel di pipinya Petrarca. Katanya kalau cewek cantik harus diambilkan lalu memakannya. Petrarca yang dengar itu langsung menyuruh Shinichi mengambilnya. Pas dia ambil dan memakannya, Shinichi langsung kegirangan. Ditambah lagi ada nasi juga di pipi Shinichi. Diambillah dan dimakan pula sama si Petrarca. Dia tambah senang lagi. Terus yang satunya sama si Gallius. Tak lama pertandingan babak kedua dimulai. Karena udah boleh pakai sihir, tim elf langsung mengeluarkan sihirnya. Singkat cerita, berkat semua itu kondisi permainan udah makin buruk. Udah macam bukan main bola lagi, malah mirip perang. Matoba yang ada di situ udah memprediksi semuanya bakalan begini. Namun tak lama kedua kapten masih bisa berdiri. Namun bola tersebut diambil oleh Elbia. Pas mau diakhiri, si Petrarca ikutan main juga, mengambil bola yang ada di si Elbia. Di situ terjadi kejar-kejaran hingga akhirnya si Musel melakukan kerjasama dengan Petrarca dan berhasil memasukkan bola tersebut. Semua yang ada di sana kaget kalau Petrarca berasa dekat dengan kaum setengah elf macam Musel. Matoba agak takut perubahan terjadi, tapi Shinichi melihat semua rukun tanpa mentingin jabatan merasa indah. Dan pertandingannya tidak ada yang menang. Keesokannya karena masih seri, mereka melanjutkan debatnya lagi melalui game yang dimenangkan di pertandingan sebelumnya. Singkat cerita, Shinichi dapat pesanan yang tidak sesuai dengan pesanannya. Dia mau dia yang mengambilnya sendiri ke Jepang. Cuma dimensi itu disembunyikan keberadaannya. Shinichi kagak masalah dibius lagi juga. Daripada pelajarannya kagak diteruskan. Alhasil Matoba mengizinkannya. Lalu Shinichi memberitahunya kepada si Musel tentang keberangkatannya dia besok. Musel khawatir takutnya Shinichi kagak balik lagi. Tapi sebelum itu Shinichi pernah meminta apa boleh Musel dibawa ke Jepang. Katanya kagak boleh. Dia bisa mati kalau mencium udara yang udah tercemar. Keesokannya tentara datang memberikan obat tidur kepada Shinichi. Di situ ada 2 tas bawaan Shinichi di bawah mereka. Di sisi lain si Petrarca merasa malas kerja terus. Dia kagak bisa melakukan semua itu. Dia butuh pendukung. Petrarca meminta agar si Shinichi bisa ke istana. Alhasil Gallius akan mencoba menghubunginya. Di sisi lain Shinichi mimpi nikmat, tapi sebentar aja. Tak lama dia terbangun. Dia sangat kangen dengan kamarnya. Dia langsung mengecek komputer dan dia beneran dibayar. Cuma yang aneh kenapa ada 2 tas di situ. Padahal dia membawanya cuma 1. Pas dibuka terdapat Musel di dalam. Musel khawatir kalau Shinichi kagak balik lagi. Tapi si Shinichi malah khawatir dia kenapa-napa. Apalagi dengan perkataan Matoba, ternyata semuanya bohong. Di sisi lain, Minori melaporkan kalau Musel ikut ke Jepang. Mereka harus mengawasinya. Musel minta maaf udah ikut ke situ. Dan dia pengen pipis. Alhasil dia ke kamar mandi. Di sisi lain, Gallius diberitahu kalau si Shinichi lagi ke Jepang. Padahal Petrarca udah semangat buat ketemu si Shinichi. Musel mungkin karena pertama kali ke kamar mandi yang ada di Jepang, Musel salah pencet. Dia terkagum-kagum sama air yang nyala sendiri. Terus di situ Shinichi mengajaknya ke Akiba. Lalu Shinichi mengajaknya. Di sepanjang jalan, Musel dibuat senang dengan keadaan di Jepang. Dimulai dari naik kereta sampai di Akiba. Di situ tempatnya para otaku nyari game, anime, manga, dan semuanya lengkap.
Pokoknya di situ mereka jalan-jalan dan bermain-main di sana. Sore harinya mereka ke tempat sebuah kafe, lalu memesan telur dadar, cuma di atasnya digambar pakai saus. Di situ Michelle meminta menggambarkan wajah Shinichi. Alhasil dia kagak bisa memakannya sampai harus nunggu 30 menit dulu. Singkat cerita, mereka kembali ke rumah Shinichi. Michelle kagak akan lupa dengan hari itu. Seketika suasananya garing. Michelle mau menyiapkan beberapa hal, termasuk buat mandi sama tidur. Lantas yang ada di pikiran Shinichi itu udah kemana-mana. Alhasil dia menyuruh Michelle mandi duluan, sedangkan dia beli daleman. Di sisi lain, Petralka udah mau selesai, cuma di situ harus gimana? Jahar punya satu rencana. Shinichi terlihat malu membeli daleman wanita, ampe terburu-buru kayak gitu. Di luar pun gak tahu kenapa dia lari-lari. Di sisi lain, si Michelle udah selesai mandinya. Disusul oleh Shinichi yang baru nyampe, tapi Michelle udah tertidur di sana. Shinichi memindahkannya karena Shinichi tahu kalau Michelle kagak pakai daleman. Pikiran dia traveling lagi. Untungnya Michelle ngigo, jadinya kagak jadi. Di sisi lain, Petralka dikerjain sama Jahar. Dia menyaruh menjadi si Shinichi, lalu dia dikasih tahu kalau Shinichi pulang ke Jepang. Keesokannya, si Shinichi bangun-bangun udah ada di dunia lain lagi. Dia baru ingat pulang ke Jepang tidak mencari kebutuhan buat sekolahan. Dia balik lagi kagak bawa apa-apa, cuma skill telur dadar yang dibawa oleh Michelle. Di sisi lain, Petralka sangat muak ngomongin pekerjaan mulu. Mereka sangat menikmati telur dadar buatannya si Michelle. Pas si Shinichi ke istana, Petralka tidak ada di tempat tidurnya. Ternyata dia kabur karena capek kerja terus. Semua prajurit mencari si Petralka, terus Shinichi gak sengaja ke gudang dan melihat Petralka ada di sana. Alhasil karena ada Gallius juga, jadinya dibangunin, lalu dia pergi. Katanya kalau dia kagak kerja, berkas-berkas gak bakalan habis. Malamnya lagi-lagi makannya itu lagi, dan Shinichi kembali memikirkan sesuatu. Keesokannya Petralka mengurung di kamar dan memakai segel di pintunya supaya kagak ada yang nyentuh. Tapi si Shinichi dan Minori masih bisa memegang. Mereka curiga kalau si Petralka sedang memakai teori hikikomori atau jadi pengurung diri. Karena harus ditangani dengan yang tepat, Shinichi lah yang akan masuk. Tapi dia harus seorang diri. Pas berteriak, Petralka merespon. Lalu si Shinichi bisa masuk. Di situ banyak sekali buku di sekeliling kasurnya. Karena mau mirip hikikomori, tapi Shinichi membantah itu. Kalau kamarnya juga kagak gitu. Alhasil dia mendekor sendiri kamar khusus hikikomori. Petralka diajari banyak hal tentang hikikomori, kebiasaannya, dan yang lain-lain. Di sisi lain, Michelle kaget kalau Shinichi bakalan nginep di istana. Tak lama Petralka pengen mandi. Alhasil sama si Shinichi diantar sambil hati-hati supaya tidak ketahuan. Penjaga pun dikecoh dengan buku. Di sisi lain, Minori yang lainnya sedang menunggu masakannya siap. Cuma belum jadi-jadi juga. Pas mereka cek, ternyata Michelle bengong, ampe gosong kayak gitu. Setelah mandi, mereka kembali ke kamar dan kembali bermain game. Di situ Shinichi memberitahu kenapa dia pernah jadi hikikomori. Dulu dia pernah ditolak sama temennya sendiri, jadinya dia malu ketemu siapapun, bahkan orang tuanya sendiri. Dengan begitu nanti Petralka susah untuk membuka pintu dan terasa berat. Di situ juga Petralka ngomongin masalah dia. Shinichi menyuruh Petralka untuk jadi dirinya sendiri. Keesokannya Petralka mulai berani keluar walaupun emang berat, tapi dia bisa melakukannya dan kembali bekerja. Di sisi lain, Minori dan yang lainnya udah pada kelaparan. Michelle belum juga sadar. Oke, mungkin segitu dulu untuk video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.